Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwiyanti, NIM B2206135, kelas 01A Mamasa dan Mateng. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek sosial budaya dalam pendekatan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Latar belakang, menjadi seorang bidan bukanlah hal yang mudah. Seorang bidan harus siap fisik maupun mental. Karena tugas seorang bidan sangatlah berat. Bidan yang siap mengabdi di kawasan pedesaan mempunyai tantangan yang besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Tidak mudah mengubah pola pikir ataupun sosial budaya masyarakat, apalagi masalah proses persalinan yang masih banyak menggunakan dukun beranak. Aspek sosial budaya selama kehamilan. Pantangan makanan selama hamil. Dalam masyarakat ada beberapa pantangan makanan selama hamil dari golongan hewani, yakni cumi, gurita, udang, dan kepiting. Makanan ini pantang dikonsumsi karena diasosiasikan anak yang lahir nantinya tidak bertulang karena dihubungkan dengan anatomi bentuk tubuh udang dan cumi yang tidak mempunyai tulang. Kepiting dipantang karena diasosiasikan anaknya yang lahir suka menggigit dan menyebabkan merah-merah pada badannya, dihubungkan dengan sifat dan warna kepiting yang suka menggigit. Berikut pantangan makanan bagi ibu hamil dari golongan nabati, seperti nanas, khususnya nanas muda, durian, pepaya, jeruk, dan kelapa muda. Nanas, durian, dan pepaya muda dianggap sifatnya panas dan dapat menyebabkan keguguran. Sedangkan jeruk dianggap akan menyebabkan ketuban merembes pada saat akan melahirkan. Mitos terkait perilaku selama masa kehamilan. Ibu hamil tidak boleh mandi sore atau keramas setelah jam 4 sore karena dianggap akan dirasuki makhluk halus dan bisa menyebabkan ketuban merembes ketika persalinan. Apabila bepergian, ibu hamil dianjurkan untuk membawa benda yang dianggap sebagai penangkal bala seperti peniti, bawang merah yang ditusuk duri landak agar ibu dan calon bayi terhindar dari gangguan dan mara bahaya. Berikut, ibu hamil juga tidak boleh keluar rumah sehabis maghrib karena akan dirasuki makhluk halus. Berikut, tidak melilitkan handuk atau sarung di leher agar bayi tidak lilitan tali pusat saat lahir. Aspek sosial budaya selama persalinan. Jika seorang ibu hendak melahirkan, maka sang suami akan sibuk mencari dukun yang dianggap mengetahui seluk-beluk perempuan yang akan melahirkan. Apabila ibu tersebut mengalami kesukaran dalam proses persalinan, maka menurut dukun hal itu disebabkan oleh perilaku kasar sang ibu terhadap orang tuanya atau suaminya. Dalam kondisi seperti itu, biasanya dukun menyarankan agar ibu tersebut meminum air bekas cuci tangan orang tuanya dan suaminya. Selanjutnya, aspek sosial budaya selama masa nifas. Ibu nifas tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ibu setelah melahirkan harus diurut oleh dukun agar kandungan cepat pulih. Meminum tuak manis agar produksi ASI lancar. Harus memakai stagen. Minum jamu agar rahim cepat kembali seperti semula. Tiap pagi harus mandi keramas agar badannya cepat segar dan peredaran darah lancar. Dan tidak boleh bicara dengan suara keras-keras. Berikut aspek sosial budaya yang berkaitan dengan bayi baru lahir. Bayi baru lahir perlu dipijat setiap hari. Membedong bayi dapat memperkuat kaki atau membuat struktur kaki bayi menjadi lurus. Makanan dan minuman yang manis membuat gigi berlubang.
Jika anak rewel saat diberi ASI, artinya ASI sedikit dan harus diganti susu botol. Memakai gurita mencegah perut buncit. Pusar bayi ditempel uang logam supaya tidak bodong. Bawangnya dicampur minyak bisa menurunkan demam. Hidung ditarik-tarik agar mancung. Dan tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Sekian dan terima kasih.